Selamat datang di audio pembelajaran pecahan matematika dengan abakus pecahan matematika. Yang pertama-tama, kita akan mengenali terlebih dahulu abakus pintar pecahan matematika. Pada abakus pecahan matematika ini, terdapat dua sisi yang dibatasi oleh sekat pembatas. Setiap sisi memiliki 10 gelang dan setiap gelang diisi dengan 10 manik-manik. Abakus pecahan dilengkapi dengan huruf-huruf Braille yang terletak pada bagian depan alat, diperuntukkan bagi siswa tunanetra. Huruf-huruf Braille tersebut berbentuk angka 1 sampai dengan 10, yang dimana huruf Braille tersebut berguna untuk memudahkan siswa dalam memulai perhitungan. Nah, bagaimana sih cara menggunakan abakus ini? Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan abakus ini untuk dua pecahan dengan penyebut yang sama. Langkah yang pertama, posisikan terlebih dahulu semua manik-manik di kawat bagian belakang. Pindahkan manik-manik pada sisi kiri maupun sisi kanan ke depan, sesuai dengan penyebut yang diminta. Sisi kiri untuk pecahan pertama, dan sisi kanan untuk pecahan kedua, dimulai dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. Dengan aturan, satu gelang hanya boleh diisi satu manik-manik. Langkah selanjutnya, pindahkan manik-manik pada sisi kiri maupun sisi kanan ke depan, sesuai dengan pembilang yang diminta. Dimulai dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. Masih dengan aturan sisi kiri untuk pecahan yang pertama dan sisi kanan untuk pecahan yang kedua. Selanjutnya, hitunglah banyak kolom yang terisi manik-manik pada setiap sisi kiri atau sisi kanan. Jika banyak kolom yang terisi manik-manik pada kedua sisi sama, maka banyak kolom itu yang akan menjadi nilai penyebut pada perhitungan pecahan. Tuliskan banyak kolom yang terisi pada lembar jawaban. Langkah selanjutnya, hitunglah banyak kolom yang memiliki manik-manik lebih dari satu, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Banyak kolom yang memiliki manik-manik lebih dari satu akan menjadi nilai pembilang pada perhitungan pecahan. Lalu, tuliskan pada lembar jawaban. Proses perhitungan pecahan dengan menggunakan abakus pecahan matematika telah selesai. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan abakus pecahan matematika untuk mengoperasikan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Langkah yang pertama, posisikan terlebih dahulu semua manik-manik di kawat bagian belakang. Selanjutnya, pindahkan manik-manik pada sisi kiri maupun sisi kanan ke depan, sesuai dengan penyebut yang diminta. Sisi kiri untuk pecahan pertama dan sisi kanan untuk pecahan yang kedua, dimulai dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. Dengan aturan, satu kolom hanya boleh diisi satu manik-manik. Selanjutnya, hitung banyak manik-manik di sisi kiri dan sisi kanan. Jika banyak manik-manik di sisi kiri dan kanan belum sama, maka kita harus menyamakannya dengan cara pilih sisi dengan jumlah manik-manik terbanyak. Lalu, tambahkan satu manik-manik di sisi tersebut pada setiap kolom yang sebelumnya sudah terisi. Setelah itu, kita harus menyamakan banyak manik-manik di sisi kanan dan kiri dengan cara tarik manik-manik di sisi dengan manik-manik yang lebih sedikit, dengan aturan hanya boleh mengisi pada kolom yang sebelumnya sudah terisi, sampai banyak manik-manik pada kedua sisi sama. Lihat bagian sisi kiri. Pastikan setiap kolom memiliki banyak manik-manik yang sama. Perhatikan juga pada sisi kanan. Pastikan setiap kolom memiliki banyak manik-manik yang sama. Jika sisi kiri atau sisi kanan kolom-kolomnya belum memiliki banyak manik-manik dengan jumlah yang sama, maka kita harus menyamakannya dengan cara pilih sisi dengan kolom yang terisi lebih banyak,
Lalu, tambahkan satu manik-manik di sisi tersebut pada setiap kolom yang sebelumnya sudah terisi. Setelah itu, kita harus menyamakan banyak manik-manik di sisi kanan dan kiri dengan cara tarik manik-manik di sisi dengan manik-manik yang lebih sedikit dengan aturan hanya boleh mengisi pada kolom yang sebelumnya sudah terisi sampai banyak manik-manik pada kedua sisi sama. Ulangi langkah ini sampai setiap kolom memiliki banyak manik-manik yang sama, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Jika banyak manik-manik pada sisi kanan dan kiri sudah sama, dan banyak manik-manik pada setiap kolom di sisi kanan sama, dan banyak manik-manik pada setiap kolom di sisi kiri juga sudah sama, maka kita telah siap menghitung hasil penjumlahan pecahan. Perhatikan banyak manik-manik pada sisi kanan atau kiri. Banyak manik-manik tersebut akan menjadi nilai penyebut pada hasil akhir pecahan. Tuliskan nilai penyebut tersebut pada lembar jawaban. Mari lihat kembali dua pecahan awal. Pada pecahan pertama, mari kita lihat pembilangnya. Perhatikan manik-manik di sisi kiri. Hitung manik-manik di sisi kiri di kolom dengan banyak kolom sesuai dengan pembilang pada pecahan awal pertama. Selanjutnya, lihat kembali pecahan awal yang kedua. Mari kita lihat pembilangnya. Perhatikan manik-manik di sisi kanan. Hitung manik-manik di sisi kanan di kolom dengan banyak kolom sesuai dengan pembilang pada pecahan awal kedua. Langkah selanjutnya, mari kita jumlahkan banyak manik-manik yang baru saja kita hitung dari sisi kiri dan kanan. Jumlah manik-manik tersebut akan menjadi nilai pembilang pada hasil akhir. Tuliskan di lembar jawaban. Nah, kita telah mendapatkan pembilang dan penyebut untuk hasil akhir. Proses penghitungan telah selesai. Mudah bukan menghitung dengan abakus pecahan ini? Jangan lupa banyak berlatih. Dadah!